Gumelar Ferdiansyah Pratama as the owner of this YouTube channel, and I say welcome to my own one. Selamat datang di channel Gumelar Ferdiansyah Pratama. Bagi yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya di bawah dan juga klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kendal terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kendal sudah lama mengemban status sebagai kota santri teladan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kaliwungu. Di kota ini tersebar puluhan pondok pesantren yang memiliki ribuan santri di dalamnya. Bahkan rata-rata kecamatan di Kendal memiliki minimal 10 pondok pesantren. Oke, langsung saja. Ini dia pondok pesantren terbaik di Kendal versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Modern Selamat. Pondok modern ini didirikan sejak tahun 92 oleh Haji Slamet Sumadio. Pondok ini merupakan lembaga pendidikan formal yang disertai pendidikan agama dengan tujuan untuk membentuk anak didik yang berakhlakul karimah, yang dapat hidup di tengah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga pendidikannya dari SMP, SMA yang diakui berkualitas oleh pemerintah dan masyarakat. Yayasan Wakaf Selamat Rahayu mempunyai 2 cabang, yaitu di Kendal dan Batang. Pondok ini tidak terlibat atau berhubungan dengan kelompok atau aliran atau ajaran tertentu. Program kajian agama yang rutin dilakukan yaitu kajian Al-Quran dan Hadis, serta kajian tawadu dan kesantunan. Selain diberikan kajian agama, di Pondok Pesantren Modern Selamat juga akan diberikan keterampilan yang meliputi tata boga, melukis, sablon, tari, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin adalah kegiatan sosial keagamaan yang dirintis oleh Habib Masyhur bin Muhammad bin Toha Al-Munawwar pada akhir tahun 80-an. Berawal dari itulah terbentuk Majelis Tadarus Quran dan pengajian bersama para hufaz dan berdiri Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Al-Hashimi dengan panduan Qiroati. Pada tahun 2005, Al-Muqarrabin dilanjutkan perjuangannya oleh putra-putra Habib Masyhur disebabkan beliau telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kepemimpinan yang dilakukan oleh putra-putra Habib Masyhur bin Muhammad bin Toha Al-Munawwar menjadikan Al-Muqarrabin semakin maju. Tidak hanya pengajian, tadarus Quran, akan tetapi ada majelis istighosah asy-syifa, maulid, santunan yatim piatu, bahkan berdiri Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Selanjutnya, Pondok Pesantren Aribatul Islami. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 52. Tujuan didirikannya pesantren ini adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum pesantren. Pada perkembangannya kemudian, pesantren ini menyelenggarakan sistem klasikal, di mana santri dikelompokkan pada 3 jenjang pendidikan, yaitu MDAQ Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Quran, MMS Madrasah Mu'alimat Salafiyah, dan kelompok takhusus Al-Quran. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana kegiatan pendidikan salafi, yaitu kajian kitab dengan metode sorogan atau individual dan bandongan atau kolektif. Sorogan adalah santri satu persatu menghadap kiai, sedangkan bandongan adalah santri bersama-sama mendengarkan kajian kitab dari kiai. Materi yang diberikan adalah fikih, usul fikih, tauhid, nahwu, sorof, balaghah, akhlak atau tasawuf, tafsir Al-Quran, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Amanah. Pondok Pesantren Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal adalah filial Pesantren Darun Najah Jakarta. Pesantren Darul Amanah adalah filial yang ke-10. Pondok Pesantren Darul Amanah juga termasuk pesantren alumni Gontor. Satu-satunya pesantren alumni Gontor di Kabupaten Kendal adalah Pesantren Darul Amanah. Di samping itu, Pondok Pesantren Darul Amanah kurikulumnya, disiplinnya, tata tertib, dan lain-lainnya hampir seperti Gontor. Termasuk pula pimpinannya adalah alumni Pondok Modern Gontor. Pada awal berdirinya, Pesantren Darul Amanah membuka pendidikan tingkat aliyah dengan santri sejumlah 60 anak, putra dan putri, dan pada tahun kedua membuka MTS. Pada tahun pelajaran 2012-2013, jumlah santrinya sebanyak 1.875 anak. Mereka berasal dari berbagai daerah yang hampir tersebar di seluruh Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Selanjutnya, Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arqam Patean. Pondok ini didirikan pada tahun 92 oleh Dr. Handes Haji Ishak, Khairuddin SAG, Sumanto SPDI. Pondok ini memiliki visi generasi muslim yang kafah, yang unggul dalam ketakwaan, intelektual,
kemandirian, kepeloporan, dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pondok ini memiliki visi mengembangkan dan membina semangat keunggulan secara intensif, memberikan bekal pemahaman dasar-dasar keislaman, memperkokoh landasan ketakwaan dalam wujud kesolehan pribadi dan sosial yang dijiwai semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mempertajam semangat kepeloporan yang didukung fondasi keilmuan dan intelektual yang memadai, membangun semangat hidup mandiri dengan bekal keterampilan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, Pondok Pesantren Apik Kaliwungu. Pondok pesantren ini dibangun di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Irfan pada tanggal 12 Februari tahun 19 Masehi. Apik merupakan pesantren yang mengelola pendidikan santri yang dikenal dengan nama Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah (MSMH). Setiap santri yang mondok di pesantren Apik harus sekolah dan belajar di sekolah tersebut. MSMH berdiri tidak bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren Apik, dan ini merupakan suatu alternatif dari sebuah proses yang panjang. Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya memakai metode bandongan dan wetonan. Namun dalam perkembangannya dirasakan ada yang belum memuaskan, sedangkan masyarakat kian kritis dan maju menginginkan pendidikan yang efektif dan efisien. Maka dibuatlah sistem klasikal yang dilaksanakan di Pondok Apik melalui Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah yang berjenjang 8 tahun. Pondok ini juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pengajian wajib dengan sistem bandongan, pelalaran, musyawarah pelajaran, bahasul masail, dan pendidikan psikologi. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah merupakan salah satu pesantren salaf yang didirikan oleh Kiai Haji Dimyati Rois pada tahun 85. Kiai Haji Dimyati Rois merupakan profil seorang kiai yang mempunyai ilmu agama tinggi, ulama karismatik, dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh umat. Fasilitas pondok pesantren ini mencakup masjid, asrama santri, kantor asrama pengasuh, dapur, sekolahan, lapangan koperasi, dan lain-lain. Adapun ekstrakurikuler di pondok ini mencakup kajian kitab-kitab kuning, kitab salaf, pembinaan tilawatil Quran, latihan berpidato dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab, berbahasa Arab dan Inggris sehari-hari, diskusi dan penelitian ilmiah, kepramukaan, pengembangan olahraga, pengembangan seni drum band, qasidah dan marawis, pengembangan seni bela diri, tapak suci, tahfidzul Quran, pengembangan jurnalistik dan publisistik, dan pengembangan eksasta atau life skill. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik dikenal versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya, setiap pondok pesantren itu baik, tapi saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas. Dan mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dalam penginformasi, dalam penyebutan nama, penyebutan tempat, dan lain-lain. Terima kasih yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Apabila kalian merasa ini bermanfaat, ayo share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu dan di video selanjutnya. Thanks for watching.